tentang konsep dan implementasi kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan. Sebelum masuk pada materinya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rosali Solmadini Putri Mamun dan rekan saya. Saya Nadia Nursadia. Untuk data isinya yang pertama itu ada pengertian, ada ruang lingkup, ada prinsip-prinsip, ada tantangan dan solusi, yang terakhir ada kesimpulan. Masuk pada materinya, pertama ini ada pengertian. Jadi manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan adalah sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Sementara itu dalam arti luas untuk manajemen keuangan ini berarti pengurusan dan pertanggungjawaban dalam menggunakan keuangan baik kepada masyarakat, pemerintah daerah maupun kepada pemerintah pusat. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai ke pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Selanjutnya ada ruang lingkup. Menurut Arwi Dayanto, ruang lingkup manajemen keuangan pendidikan ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama itu ada perencanaan anggaran atau budgeting, yang kedua ada pembukaan atau accounting, yang ketiga ada pemeriksaan atau auditing, yang keempat ada pertanggungjawaban. Nah, untuk perencanaan anggaran atau budgeting ini kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penilaian operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif, pencapaian tujuan dengan analisis. Dan juga yang kedua itu ada pembukaan atau accounting. Dalam manajemen keuangan ini pendidikan meliputi 2 hal. Yang pertama ini pengurusan menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima dan mengeluarkan uang. Yang kedua, kepengurusan yang menindaklanjuti urusan pertama, yakni menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang dalam pengelolaan keuangan. Yang ketiga itu ada pemeriksaan atau auditing. Itu kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban, penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. Yang terakhir itu ada pertanggungjawaban. Itu pelaporan dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada kalangan internal, lembaga atau eksternal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada beberapa prinsip-prinsip dari pengelolaan keuangan pendidikan. Yang pertama itu ada transparansi. Transparansi itu kan artinya keterbukaan ya. Nah, ini mengacu pada keterbukaan pengelolaan keuangan pendidikan. Nah, mulai dari sumber pendanaan hingga pemanfaatan dan tanggung jawab keuangan. Transparansi keuangan itu sangat penting, di mana agar pemangku kepentingan mengetahuinya. Nah, transparansi juga berperan besar dalam meningkatkan partisipasi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam pelaksanaan program pendidikan. Selanjutnya yaitu ada akuntabilitas. Nah, ini kan akuntabilitas itu adalah keadaan di mana seseorang yang dinilai oleh orang lain mengenai kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pendidikan ini berarti penggunaan keuangan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan gitu, sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu ada 3 syarat utama untuk menciptakan akuntabilitas. Ada 3 syarat utama untuk menciptakan akuntabilitas publik. Yang pertama yaitu adanya transparansi di pihak penyedia layanan pendidikan tentang kontribusi dan partisipasi mereka dalam pelayanan di berbagai bagian sekolah. Yang kedua itu adanya standar hasil belajar dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
Yang ketiga yaitu ada partisipasi timbal balik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam bentuk pelayanan pendidikan, prosedur sederhana, biaya murah, dan proses cepat. Selanjutnya yaitu ada efektivitas. Nah, efektivitas ini dipahami sebagai pencapaian tujuan yang ditetapkan. Kinerja bukan sekedar pencapaian tujuan, tetapi juga hasil kualitatif terkait dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Pengelolaan keuangan dapat dianggap memenuhi prinsip efisiensi bila kegiatan yang dilaksanakan itu mempunyai kemampuan pengelolaan keuangan untuk membiayai kegiatan yang bertujuan mencapai penetapan tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu ada efisiensi. Efisiensi itu adalah perbandingan terbaik antara input dan output. Nah, maksudnya adalah kekuatan yang dimaksud angka berkaitan dengan pikiran waktu dan biaya. Dari segi penggunaan tenaga, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dapat dikatakan efisien apabila dapat menggunakan waktu, tenaga, dan biaya sesedikit mungkin dengan tetap memungkinkan tercapainya sasaran yang direncanakan. Selanjutnya yaitu ada tantangan. Yang pertama yaitu ada keterbatasan sumber dana. Nah, maksudnya apa? Lembaga pendidikan, terutama yang berada di daerah pedesaan atau daerah yang kurang berkembang, seringkali menghadapi keterbatasan sumber dana. Sebagai hasilnya, mereka kesulitan dalam meningkatkan fasilitas fisik, mengembangkan kurikulum yang diperbarui, dan membayar gaji guru dan staf administrasi dengan layak. Yang kedua yaitu ada biaya pendidikan dan aksesibilitas. Biaya pendidikan yang tinggi itu dapat menjadi hambatan bagi banyak pendidikan. Akibatnya, aksesibilitas pendidikan menjadi masalah serius, terutama bagi keluarga dengan tingkat pendapatan rendah. Lembaga pendidikan perlu mencari cara-cara kreatif untuk menawarkan bantuan keuangan atau beasiswa kepada siswa berprestasi namun berkekurangan secara finansial. Selanjutnya itu ada tergantung pada donasi dan sumbangan. Nah, sebagian besar lembaga pendidikan itu bergantung pada sumbangan dan donasi dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan keuangan mereka. Namun, tingkat sumbangan ini bisa bervariasi dari waktu ke waktu dan tidak selalu dapat diprediksi. Nah, lembaga pendidikan itu harus mencari cara-cara untuk meningkatkan sumber pendapatan mereka dan mengurangi ketergantungan pada donasi untuk menjaga stabilitas keuangan mereka. Selanjutnya yaitu ada solusi atau strategi. Nah, untuk mengatasi tantangan keuangan dan pengelolaan dana di lembaga pendidikan, beberapa strategi berikut dapat diterapkan, yaitu pertama, diversifikasi sumber pendapatan. Nah, lembaga pendidikan itu harus mencari sumber pendapatan alternatif seperti mengajukan dana, pengembangan program kerjasama dengan perusahaan atau lembaga lain, atau menawarkan program pendidikan ekstrakurikuler yang berbayar. Selanjutnya yaitu ada meningkatkan efisiensi operasional.
Nah, audit internal yang teratur dapat membantu mengidentifikasi area di mana pengelolaan dana bisa lebih efisien. Upaya harus dilakukan untuk mengurangi pemborosan dan biaya operasional yang tidak perlu. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan dana transparan. Nah, di sini di mana memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana dengan menyediakan laporan keuangan yang transparan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat dan donatur. Yang keempat yaitu pengembangan keterampilan manajerial. Nah, memastikan staf dan manajemen lembaga pendidikan memiliki keterampilan manajemen dan keuangan yang memadai untuk menghadapi tantangan keuangan yang kompleks. Yang terakhir yaitu melibatkan komunitas. Nah, di mana melibatkan masyarakat lokal dan alumni dalam dukungan finansial dan non-finansial dapat membantu membangun kesadaran dan rasa kepemilikan terhadap lembaga pendidikan tersebut. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh dari kelompok 1. Baik semuanya, saya izin bertanya. Saya Nadia Rika dari kelompok 1. Dalam akuntabilitas tadi, apa mekanisme kontrol yang dapat memastikan bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan pendidikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal korupsi dan penyalahgunaan anggaran? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2 ada yang bertanya. Kenalkan, nama saya Dedi Adianto dari kelompok 2. Ingin bertanya yaitu bagaimana peran lembaga pendidikan dalam mengelola keuangan pendidikan secara transparan dan akuntabel. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Perkenalkan diri, saya Asila dari kelompok 3. Jadi bertanya untuk kelompok 10. Menurut kelompok 10, bagaimana pengembangan keterampilan manajerial dapat membantu mengatasi tantangan dalam pengelolaan keuangan pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 4. Perkenalkan, saya akan bisa dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya, apa saja indikator yang digunakan untuk menilai akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Syahana Tania, perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya ke kelompok 10, hal apa yang harus dilakukan untuk mengurangi tantangan tergantungnya donasi atau sumbangan? Karena seperti yang kita tahu, setiap pendidikan memiliki anggarannya masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 6. Izin bertanya, pertanyaan untuk kelompok 6 ini, bagaimana sih caranya memastikan alokasi dana pendidikan mencapai sekolah-sekolah di daerah terpencil? Terima kasih. Selanjutnya kelompok 7. Kelompok 7. Kelompok 8. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Sita Sinta Budita dari kelompok 8. Izin bertanya, jadi kan dalam situasi ekonomi suatu negara itu kan pasti nggak selalu stabil ya, pasti ada naik turunnya. Nah, dalam situasi krisis atau ketidakpastian ekonomi itu, gimana sih sekolah menyesuaikan anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangannya tanpa mengurangi dari kualitas pendidikan itu sendiri? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 9. Boleh. Ya, perkenalkan, saya Fatur Fauzia dari kelompok 9. Izin bertanya kepada kelompok 10, bagaimana lembaga pendidikan dapat mengembangkan sistem pemeriksaan atau auditing yang komprehensif dengan sumber daya yang terbatas? Selanjutnya, Baik, sebelumnya perkenalkan
Febrianiasa dari kelompok 11. Izin bertanya kepada kelompok 10. Pertanyaannya, bagaimana peran perencanaan anggaran atau budgeting tadi dalam manajemen keuangan pendidikan? Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, saya Salwa, perwakilan dari kelompok 12. Izin bertanya kepada kelompok 10. Dalam konteks kebijakan keuangan pendidikan ini, bagaimana sih cara mekanisme monitoring dan evaluasi alokasi dana yang dilakukan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggarannya? Terima kasih. Kelompok 13. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Atwik Ardiansyah dari kelompok 13. Izin bertanya, sebanyak pengetahuan saya, dalam Indonesia ini korupsi itu kan paling banyak itu di bidang pendidikan salah satunya. Nah, tanggapan kalian terhadap hal ini apa? Kemudian bagaimana cara mengantisipasi serta mengatasinya? Terima kasih. Terakhir kelompok 14. Nama saya Nurul Sobina, perwakilan di kelompok 14. Izin bertanya, dimana tadi ada solusi tentang melibatkan komunitas. Nah, izin bertanya bagaimana cara institusi pendidikan mengajak komunitas itu untuk ikut serta dalam pengelolaan keuangan. Terima kasih. Terima kasih. Kelompok 7. Perkenalkan, saya Nabila dari kelompok perwakilan dari kelompok 7. Apa peran pemerintah dalam mendukung pengelolaan keuangan pendidikan? Sebelumnya izinkan kami untuk berdiskusi. Baik, tadi kami sudah mendiskusikan beberapa pertanyaan. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama yaitu dari kelompok 8, dari Sita. Jadi pertanyaan itu, dalam situasi krisis atau ketidakpastian ekonomi, bagaimana sih sekolah menyesuaikan anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangannya tanpa mengorbankan kualitas pendidikan? Nah, dalam situasi krisis ekonomi itu kan sekolah dapat menyesuaikan anggaran tanpa mengorbankan kualitas pendidikan dengan beberapa langkah. Yang pertama yaitu ada prioritas anggaran, di mana kita itu memfokuskan dana pada aktivitas isi pendidikan seperti gaji guru dan sumber belajar. Yang kedua yaitu ada efisiensi sumber daya, di mana memaksimalkan penggunaan fasilitas dan teknologi untuk mengurangi biaya operasional. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi, yaitu gunakan pembelajaran daring dan materi digital untuk efisiensi biaya. Gimana? Apakah sudah menjawab? Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 11 itu Dania. Bagaimana peran perencanaan anggaran atau budgeting itu dalam manajemen keuangan pendidikan? Nah, dalam kebijakan perencanaan anggaran atau budgeting ini dalam manajemen keuangan pendidikan berperan penting dalam yang pertama itu mengalokasikan sumber daya sesuai prioritas kebutuhan pendidikan seperti gaji guru, fasilitas, dan juga program pembelajaran. Yang kedua ini menjamin efisiensi dan penggunaan dana yang tepat, memastikan setiap pengeluaran mendukung tujuan pendidikan. Yang ketiga ini ada mendukung transparansi atau akuntabilitas, karena perencanaan anggaran yang baik memungkinkan pengawasan yang lebih jelas atas penggunaan dananya. Yang keempat ini membantu pengambilan keputusan yang berdasarkan data dengan menetapkan sasaran finansial jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai hasil pendidikan yang optimal. Apakah sudah cukup? Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 12 itu dari Sawah. Pertanyaan itu dalam konteks kebijakan keuangan pendidikan, bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi alokasi dana itu dilakukan untuk memastikan
akutabilitas dan transparansi penggunaan anggaran. Itu dalam kebijakan keuangan pendidikan, monitoring atau evaluasi alokasi dana itu dilakukan melalui yang pertama itu perencanaan transparan dengan dokumen anggaran terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan. Yang kedua itu ada pelaporan berkala oleh sekolah atau lembaga pendidikan dan penggunaan sistem informasi keuangan untuk memantau dana secara real time. Yang ketiga, audit keuangan oleh BPK atau inspektorat untuk memeriksa kesesuaian penggunaan dana. Yang keempat ini ada evaluasi efektivitas. Ini itu berdasarkan indikator kinerja dan hasil pendidikannya. Selanjutnya itu ada pelibatan masyarakat melalui komite sekolah dan mekanisme partisipatif. Yang terakhir ini ada tindakan korektif dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan. Sudah itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan untuk kesimpulan presentasi kelompok 10. Ini manajemen keuangan pendidikan atau disebut juga dengan pembiayaan pendidikan, yaitu sejumlah kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan keuangan, pemanfaatan keuangan, hingga pertanggungjawaban keuangan dengan harapan tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan juga efisien. Transparansi pengelolaan keuangan pendidikan ini mengacu pada keterbukaan pengelolaan keuangan pendidikan. Akutabilitas adalah keadaan seseorang yang dinilai oleh orang lain mengenai kualitas kinerjanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk efektivitas ini dipahami sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Untuk efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output atau antara daya dan output. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon dimaafkan.